Kepemimpinan perempuan di bidang politik, perspektif fikih Islam. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, kepemimpinan perempuan di bidang politik menuai polemik sejak dulu sampai kini. Hal ini mendapatkan perhatian para ahli hukum Islam. Bahtul Masail NU berulang kali membahas kepemimpinan perempuan di bidang politik, yaitu tentang hukum perempuan menjadi anggota DPR atau DPRD, hukum perempuan menjadi kepala desa, dan kedudukan perempuan dalam Islam. Perempuan menjadi anggota DPR atau DPRD pertama kali dibahas dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 1947 Masehi, yang mana putusannya adalah membolehkan perempuan menjadi anggota DPR atau DPRD dengan beberapa syarat, yaitu afifah, menjaga kehormatan diri, ahli dalam bidang terkait, menutup aurat, mendapatkan izin dari yang berhak memberi izin, aman dari fitnah, dan tidak menjadi sebab timbulnya kemungkaran. Ulama pada waktu itu memandang perempuan dapat berperan karena DPR atau DPRD dipandang sebagai badan permusyawaratan untuk menentukan hukum, bukan untuk memutuskan hukum secara langsung. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj menjelaskan bahwa ketika terjadi perbedaan pandangan dan kontradiksi dalil dalam suatu hukum, maka hakim disunnahkan bermusyawarah dengan para ahli hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Al-Hasan Al-Basri berkata, Nabi SAW tidak perlu bermusyawarah, namun beliau ingin menjadikannya sebagai tradisi bagi para juru hukum. Yang dimaksud dengan ahli hukum adalah mereka yang diterima fatwanya, maka termasuk orang buta, budak, dan wanita. Kesimpulannya, kebolehan perempuan menjadi pemimpin politik kala itu adalah sebagai pihak mitra pengambil keputusan, bukan sebagai pengambil keputusan itu sendiri. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Masail Ad-Diniyah Al-Mawdu'iyah pada 17 hingga 20 November tahun 1997 Masehi di Nusa Tenggara Barat membahas secara luas kedudukan perempuan dalam Islam. Dalam konteks peran-peran publik, menurut prinsip-prinsip Islam, perempuan diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut. Artinya, kedudukan perempuan dalam proses sistem negara bangsa telah terbuka secara lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini dengan tetap mengingat beberapa hal. Pertama, kualitas. Kedua, kapasitas. Ketiga, kapabilitas. Dan keempat, akseptabilitas. Rumusan hukum demikian berangkat dari argumentasi pokok bahwa perempuan sama derajatnya dengan laki-laki. Karenanya, asalkan 4 hal tersebut terpenuhi, maka perempuan boleh aktif dalam dunia politik dalam segala posisi. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil pokok hukum agama, Al-Quran dan Al-Hadis yang memberikan kesetaraan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Dari sinilah kemudian muncul rumusan hukum yang memperbolehkan perempuan untuk berkiprah secara luas di bidang politik, baik menjadi anggota DPR atau DPRD, presiden, dan lain sebagainya.